Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Ramadan. Hari ini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pembangunan Sistem Deteksi Banjir menggunakan Object Oriented System Engineering Method atau OOSEM. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Priyo Sidik Sasongko SSI Mkom dan Bapak Edi Soeharto STMkom yang telah menyediakan waktunya untuk menguji tugas akhir saya. Serta terima kasih pula kepada Bapak Dr. Aris Pujiwidodo SSI MT yang sudah membimbing saya selama pekerjaan tugas akhir berlangsung. Pendahuluan. Banjir adalah kejadian bencana di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Bencana banjir dapat disebabkan oleh faktor alam dan non-alam. Banjir pada kota Jakarta atau kota besar lainnya sering terjadi karena pembuangan sampah, erosi, dan pembangunan daerah resapan air tanpa tata kota yang baik. Ada dua pendekatan solusi dari bencana banjir, pendekatan struktural dan non-struktural. Pada tugas akhir ini, saya akan memberikan solusi non-struktural menggunakan teknologi, yaitu membangun sistem deteksi banjir yang terhubung dengan website dan mobile apps yang dibangun menggunakan Object Oriented System Engineering Method. Berdasarkan latar belakang yang telah diceritakan, maka terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana mengembangkan sistem deteksi banjir yang dapat menunjukkan ketinggian air sungai dan cuaca lokal berbagai lokasi, dan data ditampilkan pada aplikasi berbasis website dan mobile. Tujuan dari tugas akhir ini adalah melakukan pengembangan sistem menggunakan artefak metode OOSEM dan menghasilkan sistem deteksi banjir menggunakan Arduino Uno yang datanya dilakukan visualisasi menggunakan aplikasi berbasis web dan mobile. Manfaatnya adalah terbentuknya sistem pendeteksi banjir untuk mengoleksi data yang dapat digunakan untuk mengantisipasi banjir di kota Jakarta. Tugas akhir ini memiliki 3 ruang lingkup, yaitu sensor ketinggian air dibuat adalah prototipe dari sensor yang akan dipakai. Kedua, pengaturan teknis sensor ketinggian air, seperti interval waktu input, pengaturan batas ketinggian, dan sebagainya, hanya dapat ditangani oleh teknisi di tempat. Pengaturan tidak dapat dilakukan melalui aplikasi. 3. Lokasi penempatan sensor ketinggian air belum menyesuaikan lokasi-lokasi krisis banjir di Jakarta dan masih dalam bentuk model simulasi. Tinjauan pustaka. Sensor ketinggian air yang akan dibuat menggunakan microcontroller Arduino Uno yang terhubung dengan 3 buah sensor apung yang digunakan untuk membedakan level ketinggian air. Komunikasi dalam jaringan sistem dilayani oleh web service yang menggunakan protokol HTTP agar sensor dan server dapat berkomunikasi. JSON digunakan sebagai bahasa pertukaran data untuk komunikasi sensor server dan server dengan API. Platform website yang akan dibangun menggunakan bahasa PHP dan framework CodeIgniter yang memiliki arsitektur MVC. Sedangkan mobile apps yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter. Model Based System Engineering atau disingkat MBSE adalah rekayasa sistem yang berbeda dari rekayasa sistem tradisional yang menggunakan artefak berbentuk teks. Pada MBSE, artefak yang dibuat berbentuk model. MBSE memiliki 3 pilar, yaitu modeling language, modeling methods, dan modeling tools. Modeling language yang digunakan adalah System Modeling Language atau SysML. Metode yang digunakan adalah Object Oriented System Engineering Method atau OOSEM, dan tools yang digunakan adalah Microsoft Visio. SysML adalah bahasa pemodelan yang digunakan untuk memvisualisasikan dan mengkomunikasikan ide tentang sistem yang dibangun. SysML merupakan ekstensi dari UML. Berikut adalah taksonomi diagram pada System Modeling Language. Diagram System Modeling Language dibagi menjadi 3, yaitu Behavior Diagram, Requirement Diagram, dan Structure Diagram. Pada behavior diagram ada 4 diagram, yaitu activity diagram, sequence diagram, state machine diagram, dan use case diagram. Dan pada structure diagram dibagi menjadi 3, yaitu block definition diagram, internal block diagram, dan package diagram. Dan terakhir, parametric diagram termasuk dari internal block diagram. OOSEM adalah proses top-down dan scenario-driven yang menggunakan sistem modeling language untuk mendukung analisis, spesifikasi, desain, dan verifikasi sistem. Sesuai namanya, OOSEM memiliki pendekatan berorientasi objek. Proses desain dan spesifikasi OOSEM dimulai dari kegiatan persiapan model,
analisis kebutuhan stakeholder, lalu dilakukan analisis kebutuhan sistem, pendefinisian arsitektur logis, penyatuan kandidat arsitektur fisik. Dan selama 3 kegiatan terakhir berlangsung, dilakukan pengelolaan consistency requirement dan optimasi dan evaluasi alternatif. Prototipe sistem yang dibuat akan diuji menggunakan black box testing. Black box testing termasuk pengujian fungsional yang digunakan untuk melakukan validasi perangkat lunak. Test case pengujian didapat dari spesifikasi sistem. Metodologi. Ada 5 tahapan yang dilakukan pada pengerjaan tugas akhir ini. Pertama adalah persiapan alat dan bahan pembangunan sensor ketinggian air, studi pustaka, perancangan sensor ketinggian air, pengembangan sistem, dan terakhir uji akurasi dan presisi sensor ketinggian air. Berikut adalah alat dan bahan sensor ketinggian air. Sensor ketinggian air yang dirancang menggunakan skema berikut. Cara kerjanya, mikrokontroler menerima input dari 3 sensor apung. Jika sensor apung mengirimkan kode biner 0, maka air belum melewati batas ketinggian sensor. Jika sensor mengirimkan kode biner 1, maka air sudah melewati batas ketinggian sensor. Kombinasi data ini dikirim ke server menggunakan layanan web service. Tabel berikut menunjukkan hasil dari kombinasi sensor apung yang dikirimkan. Sensor 1 adalah sensor apung terbawah pada sensor ketinggian air, sensor 2 adalah sensor yang tengah, dan sensor 3 adalah sensor yang paling atas. Berikut dapat dilihat dokumentasi sensor yang sudah dirancang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses pengembangan sistem dengan Object-Oriented System Engineering Method. Setelah proses pemodelan dilakukan, akan dilakukan implementasi prototipe sistem pada website dan mobile apps. Setelah itu, prototipe sistem yang dibuat akan ditesting menggunakan metode pengujian black box. Setelah itu, akan dilakukan uji akurasi dan presisi sensor ketinggian air. Hasil dan pembahasan. Proses OOSEM diawali dengan tahap persiapan model. Ada 2 kegiatan pada tahap ini yang dapat dikerjakan secara paralel. Kegiatan mendirikan standar dan ketentuan pemodelan dilakukan untuk memastikan gaya dan representasi pada setiap model seragam. Pada kegiatan ini dilakukan pembuatan pedoman penulisan, pernyataan istilah unik, dan pendefinisian stereotip yang ada pada OOSEM. Selanjutnya, kegiatan mengorganisir model dilakukan untuk membantu mengelompokkan kumpulan model-model sistem yang kompleks agar mudah dimengerti. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat package diagram model organization. Berikut adalah package diagram organisasi model yang dibuat pada tahap mengorganisir model. Tahap kedua pada proses Object-Oriented System Engineering Method adalah analisis kebutuhan stakeholder. Tahap ini berfungsi untuk menyediakan analisis untuk mengetahui masalah stakeholder yang harus dipecahkan sampai akhirnya dapat menentukan mission level requirements yang harus dipenuhi untuk memecahkan masalah. Kegiatan pertama pada tahap ini adalah analisis sistem dari perspektif stakeholder. Analisis ini dilakukan menggunakan fishbone diagram yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari sistem L, tetapi tetap digunakan untuk menggambarkan pohon cause effect dependencies. Setelah analisis dilakukan, barulah bisa ditentukan mission requirements yang ingin dipenuhi, yaitu mengantisipasi bencana banjir dengan cara menampilkan informasi ketinggian sungai dan cuaca pada lokasi tertentu secara real-time dan memberikan bantuan ke lokasi pada keadaan bahaya. Mission requirements ini dapat dipecah menjadi 3 tujuan utama, yaitu menampilkan informasi ketinggian air sungai, menampilkan informasi cuaca, dan memberikan bantuan pada keadaan bahaya. Kegiatan selanjutnya pada tahap analisis kebutuhan stakeholder adalah menentukan ukuran efektivitas atau measure of effectiveness. MOE pada sistem deteksi banjir adalah availability, waktu respons terhadap bahaya atau error, biaya operasional, dan kemungkinan kesalahan sensor ketinggian air. Selanjutnya dilakukan penentuan model domain to be. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat block definition diagram operasional domain yang menunjukkan hierarki sistem serta batasannya.
Kegiatan terakhir dari tahap analisis kebutuhan stakeholder adalah mendefinisikan use case enterprise yang dapat merepresentasikan setiap tujuan pada mission requirements. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat use case diagram. Tahap ketiga dari proses Object-Oriented System Engineering Method adalah menganalisis kebutuhan sistem yang bertujuan untuk menentukan requirement sistem secara black box. Kegiatan pertama pada tahap ini adalah menentukan sistem skenario yang berfungsi untuk menetapkan interaksi sistem. Kegiatan ini dilakukan untuk satu use case enterprise, yaitu mengantisipasi bencana banjir. Pendefinisian sistem skenario dapat dilakukan dengan membuat block definition diagram serta activity atau sequence diagram. Pada pembangunan sistem deteksi banjir, yang digunakan adalah block definition diagram dan activity diagram yang memiliki swim lane. Berikut dapat dilihat activity diagram mission skenario mengantisipasi bencana banjir. Skenario dimulai dari blok sensor ketinggian air yang merekam data ketinggian air dan mengirimkan datanya kepada blok sistem deteksi banjir yang berada di bawah blok divisi penanggulangan bencana banjir setiap 30 menit. Setelah data diterima, sistem deteksi banjir akan merequest data cuaca ke penyedia informasi cuaca. Penyedia informasi cuaca yang menerima request akan mengirimkan data cuaca kembali kepada sistem pendeteksi banjir. Sistem lalu memeriksa dan mengolah input data untuk disimpan dan ditampilkan pada platform yang dapat dilihat oleh warga DKI Jakarta, responder, dan on-site engineer. Jika data yang diperiksa dan diolah dalam keadaan bahaya, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada responder dan selanjutnya responder dapat mengirimkan tim agar warga DKI Jakarta dapat menerima bantuan. Jika kondisi yang diperiksa adalah error, maka sistem akan mengirimkan notifikasi error kepada on-site engineer dan setelah diterima, on-site engineer dapat memeriksa dan memperbaiki error pada lokasi. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pendefinisian sistem skenario. Kegiatan ini berfungsi untuk menggambarkan sistem deteksi banjir dan interface-interface yang dimilikinya dengan eksternal sistem dan pengguna yang ikut berpartisipasi pada mission skenario. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat internal block diagram. Dan tahap menganalisis kebutuhan sistem diakhiri dengan kegiatan menentukan black box specification system. Black box specification adalah spesifikasi yang mendefinisikan perilaku dan karakteristik sistem jika dilihat dari sisi eksternal sistem. Tahap keempat dari proses pemodelan OOSEM adalah pendefinisian arsitektur logis. Tujuannya untuk melakukan dekomposisi terhadap sistem agar membentuk komponen logis yang saling berinteraksi untuk memenuhi requirement sistem. Kegiatan pertama pada tahap ini adalah pendefinisian dekomposisi logis. Dilakukan dengan membuat block definition diagram yang memiliki blok SPB logis yang mewarisi semua fitur blok sistem deteksi banjir. Kegiatan selanjutnya adalah membuat activity diagram yang menunjukkan interaksi blok-blok logis yang telah dibuat sebelumnya. Operasinya mirip dengan activity diagram awal, tetapi semua komponennya adalah komponen logika. Kegiatan terakhir pada tahap ini adalah membuat internal block diagram yang merepresentasikan koneksi antar komponen logis sistem deteksi banjir. Tahap kelima dari proses pemodelan OOSEM adalah penyatuan kandidat arsitektur fisik. Tahapan ini berfungsi untuk menyatukan arsitektur fisik untuk memenuhi requirement system. Pada tahap ini, komponen logis dan fisik dibagi menjadi beberapa nodes yang merepresentasikan lokasi komponen tersebut. Kegiatan pertama pada tahap penyatuan kandidat arsitektur fisik adalah pendefinisian arsitektur node logis. Tujuannya untuk membahas bagaimana fungsi sistem terdistribusi pada node sistem yang dikembangkan. Komponen node logis ini nantinya akan dialokasikan menjadi komponen fisik pada node yang sama. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat block definition diagram, activity diagram, dan internal block diagram. Semua diagram yang dibuat berisi blok-blok komponen node logis. Node pada sistem deteksi banjir dibagi menjadi 3, yaitu lokasi instalasi sensor, web server, divisi penanggulangan bencana banjir, dan mobile platform. Kegiatan selanjutnya adalah pendefinisian arsitektur node fisik. Hal pertama yang dilakukan pada kegiatan ini adalah mengalokasikan komponen di setiap node logis menjadi komponen di node fisik. Kegiatan
yang dilakukan sama seperti sebelumnya, yaitu membuat blok definisi diagram, activity diagram, dan internal block diagram. Bedanya, blok-bloknya adalah blok not fisik sistem deteksi banjir. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pendefinisian arsitektur perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur operasional. Semua komponen ini adalah komponen fisik dari sistem deteksi banjir. Kegiatan ini meliputi pembuatan blok definisi diagram pada setiap komponen yang disebutkan. Terakhir, pada tahap penyatuan kandidat arsitektur fisik adalah spesifikasi requirement komponen. Dilakukan dengan cara membuat block definition diagram black box requirement dari setiap node, yaitu lokasi instalasi sensor, web server DPB, dan mobile platform. Tahap optimasi dan evaluasi alternatif adalah salah satu dari 2 tahap yang dilakukan selama proses pemodelan berlangsung. Kegiatan pertama pada tahap ini adalah mengidentifikasi analisis yang akan dilakukan. Analisis dilakukan kepada ukuran efektivitas yang sudah ditetapkan pada tahap analisis kebutuhan stakeholder. Setelah itu lakukan kegiatan pendefinisian konteks analisis. Hal ini dilakukan dengan membuat blok definisi diagram yang terdiri dari setiap butir ukuran efektivitas. Kegiatan selanjutnya adalah mendefinisikan konteks analisis. Persamaan utama dari analisis ini adalah operational cost effectiveness, yang hasilnya didapat dari jumlah semua nilai ukuran efektivitas. Terakhir, dilakukan pendefinisian constraint parametric diagram. Kegiatan ini menganalisis persamaan pada ukuran efektivitas lainnya. Setiap ukuran efektivitas memiliki persamaan untuk mengukur efektivitasnya. Yang pertama adalah availability. Availability didapat dari MTBF atau rata-rata waktu sebelum titik kesalahan dibagi MTBF ditambah MTTR atau rata-rata waktu untuk membetulkan kesalahan tersebut. Selanjutnya, biaya operasional didapat dari biaya operasional sensor ditambah biaya operasional server ditambah biaya operasional sumber daya manusia. Selanjutnya, kemungkinan kesalahan didapat dari presentase kemungkinan kesalahan sensor yang didapat dari uji akurasi dan presisi dikali jumlah sensor yang ada pada sistem. Selanjutnya, persamaan waktu respons didapat dari mengukur waktu respons responder atau on-site engineer terhadap kesalahan sensor atau kondisi bahaya. Tahap pendefinisian specification tree juga dilakukan sepanjang proses pemodelan berlangsung. Ada 4 kegiatan pada tahap ini. Tahap pertama adalah pendefinisian specification tree yang dapat menunjukkan spesifikasi pada tiap level hierarki sistem. Setelah itu, ada kegiatan pembuatan requirement berbasis model. Pada tahap ini, requirement berbasis tulisan diubah bentuknya menjadi model-based. Kegiatan ketiga adalah analisis konsistensi requirement. Kegiatan ini dilakukan sepanjang proses pemodelan. Setiap langkah pemodelan dianalisis praktisi agar requirement-nya konsisten. Kegiatan terakhir adalah mengelola perubahan requirement. Kegiatan ini juga dilakukan sepanjang proses pemodelan. Jika ada requirement tidak konsisten, maka perubahan requirement akan dikelola agar sesuai. Setelah proses pemodelan dengan OOSEM dilakukan, kumpulan artefaknya digunakan untuk implementasi prototipe website sistem deteksi banjir menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Code Igniter, dan implementasi prototipe mobile apps sistem deteksi banjir menggunakan bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter. Untuk saat ini, mobile apps yang diimplementasikan hanya dikompil untuk Android. Setelah implementasi dilakukan, dimulai pengujian black box untuk melakukan validasi requirement system. Setelah prototipe sistem deteksi banjir divalidasi, dilakukan uji akurasi dan presisi sensor ketinggian air yang dirancang pada tahap sebelumnya. Implementasi dan testing dilakukan pada perangkat keras yang sama. Proses coding dilakukan dengan Visual Studio Code. Lalu website diimplementasikan dengan Apache dan database MySQL yang tergabung pada software XAMPP. Sedangkan mobile apps diimplementasikan pada Android Studio. Pada tabel di kanan layar dapat terlihat 21 butir uji validasi prototipe sistem. Uji akurasi dan presisi dilakukan menggunakan prototipe sensor ketinggian air dan prototipe sistem deteksi banjir dengan platform website. Uji akurasi dan presisi dilakukan dengan memberikan 100 input kepada setiap kondisi untuk diambil persentasenya. Input kondisi sangat aman, waspada dan bahaya dilakukan dengan meletakkan sensor pada ember dengan ketinggian air sesuai kondisi.
Sedangkan input kondisi error dilakukan dengan cara menahan posisi sensor sesuai kombinasinya. Rata-rata hasil yang didapat dari hasil uji akurasi dan presisi adalah 98,5%. Penutup. Kesimpulan yang didapat adalah 1. Dihasilkan kumpulan model sistem deteksi banjir yang dikembangkan dengan Object-Oriented System Engineering Method menggunakan sistem model language. 2. Dihasilkan prototipe sistem deteksi banjir yang dibangun sesuai model-model yang dibuat pada pengembangan sistem dan telah diuji dengan metode black box testing. 3. Uji akurasi dan presisi sistem menghasilkan rata-rata persentase 98,5% akurat untuk semua kemungkinan kondisi yang bisa diterima sensor ketinggian air. Sarannya adalah untuk pengembangan sistem deteksi banjir, yaitu pengembangan sistem dengan menerapkan big data dan artificial intelligence, sehingga dapat memprediksi dan mengantisipasi terjadi banjir jauh sebelum keadaan bahaya. Selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan dengan demo website dan mobile apps sistem deteksi banjir. Berikut adalah prototipe website sistem deteksi banjir yang telah dibuat. Untuk masuk ke dalam website, sebelumnya menekan tombol login. Lalu masukkan username dan password. Setelah berada di halaman dashboard, di sini kita bisa melihat ada 6 sensor di berbagai lokasi yang masih berbentuk simulasi dan bisa ditunjukkan di map-nya juga. Di sini terdapat informasi seperti ID sensor, kapan terakhir datanya diupdate, lokasinya, tingkat ketinggian airnya sekarang, temperatur, kelembapan, dan cuaca saat ini. Untuk melihat lebih detail, dapat dipencet. Setelah itu, di halaman ini kita bisa melihat informasi real time yang lebih detail. Selain ada temperatur, kelembapan, dan cuaca, ada pressure, cloudiness, wind speed, dan wind direction. Data ini nantinya bisa dipakai oleh big data dan artificial intelligence untuk memprediksi banjir ke depannya. Selanjutnya di bawah sini ada water level history dan weather history. Di water level history ini kita bisa melihat sejarah ketinggian air. Pertama ada per bulan, ada 30 hari terakhir. Sekarang datanya hanya ada 1 hari gara-gara sensornya baru dinyalakan. Lalu bisa custom. Misalkan dari bulan 1 Juni sampai sampai 30 Juni. Bisa dilihat sejarah ketinggian air per harinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Setelah itu bisa juga dilihat per hari, bukan per bulan. Ini yang ada hari ini, atau bisa juga misalkan di tanggal 10 Juni. Nah ini dari jam 12 sampai jam 11.30, 1 hari full, per setengah jam, seperti ini keadaan ketinggian airnya. Lalu setelah itu ada sejarah cuaca. Seperti biasa, ada yang per bulan, ini 30 hari terakhir, tapi baru ada 1 gara-gara sensornya baru nyala hari ini. Lalu bisa custom lengkap dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Ada cuaca sampai volume curah hujannya. Lalu bisa juga daily, yaitu dalam 1 hari. Hari ini dan misalkan tanggal 10 Juni 2020. Selain itu, responder dan on-site engineer bisa melihat notifikasi. Error ini ditunjukkan kepada on-site engineer untuk membetulkan sensor karena terdeteksi error pada tanggal sekian. Bisa ditekan OK jika sudah dan bisa di-delete jika sudah ditangani.
Logout dan kembali ke dashboard. Berikut adalah prototipe mobile aplikasi sistem deteksi banjir. Pertama-tama harus login terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke halaman dashboard. Di halaman ini dapat dilihat informasi dasar dari ke-6 sensor virtual yang ada. Jika sensornya diklik, dapat lihat informasi yang lebih lengkap, lokasi pada peta, juga notifikasinya. Notifikasi bisa dipencet OK lalu delete jika sudah selesai. Setelah itu, tetap ada fitur sejarah ketinggian air. Per bulan, misalkan dari 1 Juni 2020 sampai 30 Juni 2020. Dapat dilihat historinya seperti ini. Lalu bisa juga per hari. Bisa hari ini atau misalkan tanggal 10 Juni 2020. Selain itu juga bisa melihat notifikasi yang lengkap dari semua sensor. Jika dipencet akan menuju sensor tersebut, baru bisa dilihat notifikasinya dan di-delete dari halaman sensor. Setelah itu bisa melakukan logout. Sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.